Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Arsita Cahya, NIM 2011102074, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 2. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Baik, menuju pertanyaan pertama. Jika melihat dari sisi etimologis, filsafat adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Dalam bahasa tersebut, philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, love of wisdom. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka memiliki makna lebih. Coba Anda jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, disertai deskripsi ruang lingkupnya dijelaskan dengan komprehensif. Ontologi filsafat pendidikan Islam. Ontologi merupakan cabang atau istilah filsafat di mana segala sesuatu itu mempunyai prinsip mendasar dan tidak menimbulkan pertentangan. Ontologi pendidikan Islam membahas dasar atau hakikat substansi dan pola organisasi pendidikan Islam. Secara ontologis, pendidikan Islam adalah hakikat dari kehidupan manusia sebagai makhluk berakal dan berpikir. Jika manusia bukan makhluk berpikir, tidak ada pendidikan. Selanjutnya, pendidikan sebagai usaha perkembangan diri manusia dijadikan alat untuk mendidik. Kajian ontologi ini tidak dapat dipisahkan dengan Sang Pencipta. Allah telah membekalkan beberapa potensi kepada kita untuk berpikir. Yang kedua, epistemologi pendidikan Islam adalah upaya, cara, atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem pendidikan Islam harus menempatkan Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai pemberi petunjuk ke arah mana proses pendidikan digerakkan. Dengan kata lain, epistemologi filsafat pendidikan Islam adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan dalam lingkup pendidikan Islam. Yang ketiga, aksiologi pendidikan Islam. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang nilai. What is the value? Pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri dan kreatif sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan pada seluruh komponen yang terlihat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Dengan kata lain, aksiologi filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang membahas tentang teori, nilai dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai seperti nilai jasmani, nilai yang terdiri atas nilai hidup, nilai nikmat, dan nilai guna dan nilai rohani. Nilai yang terdiri atas nilai intelek, nilai estetika, nilai etika, dan nilai religi. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam berkaitan dengan pendekatan yang diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ontologi ilmu pendidikan, yang membahas hakikat, substansi, dan pola organisasi ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, epistemologi ilmu pendidikan, yang membahas hakikat, objek, formal, dan materi ilmu pendidikan Islam. Yang ketiga, metodologi ilmu pendidikan, yang membahas hakikat, cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan Islam. Dan aksiologi ilmu pendidikan, yang membahas hakikat, nilai keguruan, teoritis, dan praktis ilmu pendidikan Islam. Pertanyaan kedua, jelaskan aliran pendidikan konservatif, rasional, religius, dan pragmatis. Yang pertama, aliran konservatif Al-Muhafid. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Al-Ghazali, Nasiruddin Al-Tusi, Ibnu Jama'ah, Sahnun, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Al-Qabisi. Aliran Al-Muhafid cenderung bersikap murni keagamaan. Aliran ini memaknai ilmu dengan pengertian sempit. Menurut Al-Tusi, ilmu yang utama hanyalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang, yang jelas akan membawa manfaat di akhirat kelak. Bahwa pemikiran utama aliran konservatif antara lain, yang pertama, ilmu adalah ilmu al-hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan saat sekarang yang bisa membawa manfaat di akhirat. Yang kedua, ilmu-ilmu selain ilmu keagamaan adalah sia-sia. Yang ketiga, ilmu hanya bisa diperoleh melalui rasio. Yang kedua, aliran religius rasional Al-Dini Al-Aqlani. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Iwan As-Safa, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawai. Aliran ini dijuluki pemburu hikmah Yunani di belahan dunia timur, dikarenakan pergumulan intensifnya dengan rasionalitas Yunani. Teori utama aliran religius rasional ini antara lain: yang pertama, pengetahuan adalah muktasabah, yakni hasil perolehan dari aktivitas belajar. Yang kedua, modal utama ilmu adalah indera. Yang ketiga, lingkup kajian meliputi pengkajian dan pemikiran seluruh realitas yang ada. Yang keempat, ilmu pengetahuan adalah hal yang begitu bernilai secara moral dan sosial. Dan yang terakhir, semua ragam ilmu pengetahuan adalah penting. Yang terakhir, aliran pragmatis Al-Zaroi. Tokoh aliran pragmatis adalah Ibnu Khaldun, sedangkan tokoh pragmatisme barat yaitu John Dewey,
Bila filsafat pendidikan Islam berkiblat pada pandangan pragmatisme John Dewey, tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah segala sesuatu yang sifatnya nyata, bukan hal yang di luar jangkauan panca indera. Ide pokok pemikiran aliran pragmatis antara lain. Yang pertama, manusia pada dasarnya tidak tahu, namun dia menjadi tahu karena proses belajar. Yang kedua, akal merupakan sumber otonom ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, keseimbangan antara pengetahuan duniawi dan ukhrawi. Pertanyaan ketiga, dalam dunia pendidikan Islam, konsep pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan banyak ditemukan, mulai dari konsep yang klasik sampai yang kontemporer. Ada beberapa tokoh yang menawarkan konsep pendidikan Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Syekh Hasyim Al-Asy'ari, Al-Zarnuji, dan Abdullah Nasih Ulwan. Beri penjelasan mengenai konsep pendidikan Islam menurut tokoh tersebut di atas. Konsep pendidikan Al-Ghazali dapat diketahui dengan cara memahami pemikirannya berkenaan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, kurikulum, etika guru dan murid, serta metode pembelajaran. Pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pendidikan Islam yaitu faktor-faktor pendidikan Islam, yakni tujuan utama dalam menuntut ilmu adalah untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Seorang pendidik harus mempunyai niat awal dalam mendidik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anak didik dalam belajar harus mempunyai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan anak didik, dan anak didik harus menjauhkan dari pergaulan yang tidak baik. Konsepsi pendidikan Ibnu Khaldun adalah untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, yaitu untuk melahirkan masyarakat yang berkebudayaan, berusaha melestarikan dan meningkatkannya, serta mempertahankan eksistensinya. Oleh karenanya, tujuan pendidikan pada hakikatnya membantu anak didik agar dapat hidup lebih layak dalam masyarakat yang semakin maju. Untuk mewujudkan hal tersebut, konsepsi pendidikan harus memberikan suatu analisis secara fenomenologis terhadap rumusan pendidikan. Konsep pendidikan menurut Syekh Hasyim Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman yang secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten, meskipun pemahaman sebuah ilmu itu penting. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut Al-Zarnuji adalah suatu proses jiwa untuk memahami makna sesuatu sebagai upaya pembentukan akhlakul karimah guna mendekatkan takarub diri kepada Allah demi mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan konsep pendidikan Islam menurut Al-Zarnuji merupakan konsep pendidikan integratif yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Mendidik adalah komponen yang harus ada dalam pendidikan Islam. Pekerjaan menjadi seseorang pendidik merupakan pekerjaan yang mulia karena pendidik mendidik jiwa peserta didik. Yang selanjutnya, konsep pendidikan akidah Islamiyah menurut Abdullah Nasih Ulwan adalah pendidikan utama bagi seorang muslim adalah pendidikan ketauhidan dengan pokok-pokoknya ada pada rukun iman yang berfungsi untuk membentengi dan menguatkan keimanan muslim. Pendidikan ini harus diajarkan sejak dini tanpa akhir sepanjang hidup manusia. Setiap individu adalah dai untuk mengajarkan akidah Islamiyah pada orang lain. Pertanyaan keempat, seiring berjalannya waktu dan zaman, maka paradigma berpikir filsafat juga mengalami pergeseran. Coba Anda jelaskan ciri khas dari filsafat pendidikan idealisme, filsafat pendidikan realisme, filsafat pendidikan materialisme, filsafat pendidikan pragmatisme, filsafat pendidikan eksistensialisme, filsafat pendidikan progresivisme, filsafat pendidikan perennialisme, dan filsafat pendidikan esensialisme, serta bagaimana kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam. Yang pertama, filsafat pendidikan idealisme adalah suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran itu paling tertinggi ialah ide-ide atau gagasan. Nah, ide itu berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bahkan hal gaib. Ciri aliran idealisme yaitu mengevaluasi. Yang kedua, realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat satu dunia eksternal nyata yang dapat dikenali. Karena itu, realisme berpandangan bahwa objek persepsi indrawi dan pengertian sungguh-sungguh ada, terlepas dari indera dan budi yang menangkapnya, karena objek itu memang dapat selidiki, dianalisis, dipelajari lewat ilmu, dan ditemukan hakikatnya lewat ilmu filsafat. Ciri-ciri utama realisme ini adalah menggunakan observasi, mengamati, dan mencoba. Yang ketiga, konsep dasar materialisme. Aliran ini berpendapat materialisme adalah materi bukan rohani, spiritual, dan supranatural.
Ciri-ciri aliran materialisme. Yang pertama, segala sesuatu sumbernya dari materi. Yang kedua, aliran tidak percaya dengan adanya ilmu alam gaib. Yang ketiga, materi menjadi alat pencapai ilmu. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam mempertahankan ilmu. Yang keempat, pragmatisme adalah ajaran, paham, atau pemikiran yang didasarkan pada tindakan atau perbuatan. Pada prinsipnya, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Yang kelima, ciri-ciri aliran eksistensialisme yang terdiri dari dua ciri, yaitu yang pertama adalah selalu melihat cara manusia berada dan eksistensi sendiri di sini diartikan secara dinamis sehingga ada unsur berbuat dan menjadi. Dan yang kedua adalah manusia dipandang sebagai suatu realitas yang terbuka dan belum selesai serta didasari dari pengalaman yang konkret atau empiris yang kita kenal. Yang selanjutnya, aliran progresivisme. Ini lebih mengutamakan masa depan, adapun ciri-ciri aliran progresivisme adalah manusia mampu menghadapi lingkungan yang bersifat kompleks dan dinamis. Aliran progresivisme juga mempunyai hubungan dengan aliran filsafat pendidikan lainnya. Adapun bentuk aliran progresivisme dalam dunia pendidikan adalah untuk menekankan pada tumbuh kembang sikap dan mental seseorang. Selanjutnya, aliran perennialisme ini memiliki ciri khas yaitu perennialisme mengambil suatu jalan regresif atau kembali pada nilai-nilai pendidikan dan prinsip dasar pendidikan pada masa lampau. Aliran ini menyatakan bahwa suatu realita memiliki sebuah tujuan tertentu. Yang terakhir, filsafat pendidikan esensialisme mempunyai ciri-ciri yaitu minat yang kuat dan tahan lama pada peserta didik itu tumbuh dari proses belajar yang menarik perhatiannya. Pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa itu melekat pada masa balita yang panjang. Kemampuan dalam mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan, maka kedisiplinan adalah salah satu cara yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pertanyaan kelima, coba Anda analisis dan beri tanggapan mengenai konsep merdeka belajar, belajar merdeka dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Merdeka belajar yang menekankan pentingnya prinsip kemerdekaan peserta didik dan juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya untuk berdiri sendiri namun tetap dalam pantauan guru dan orang tua agar potensi nilai dirinya tidak ke arah hal negatif. Dengan demikian, konsep merdeka belajar yang menjadi wacana akhir-akhir ini sedikit banyaknya akan membawa perubahan terutama bagi kemajuan kualitas pendidikan. Namun, untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berorientasi pada siswa yang dikembangkan atau demokratis dan humanistis, para pemangku kebijakan harus mampu mengembangkan para tenaga pendidikan itu sendiri. Demikian tugas ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.